Shalom semua jemaat yang dikasih, bertemu kembali dalam perkongsian firman Tuhan pada minggu ini. Dan sebelum kita mendengarkan perkongsian firman Tuhan, saya ingin mengajak semua jemaat untuk berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan syurga, kami mengucap syukur karena Engkau Allah yang sangat mengasihani kami, yang setia menemani kami dan menguatkan kami. Ketika kami merasa lemah, Engkaulah kubu pertahanan dan pengharapan kami. Bapa, sebentar nanti kami akan mendengarkan perkongsian firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara untuk setiap pribadi kami, supaya melalui firman-Mu yang kami dengar, yang dapat mengajar kami untuk menjadi keluarga yang percaya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Jemaat yang terkasih, mari kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat ke-14 hingga 15 dan di ayat 31 hingga 34. Saya bacakan dalam terjemahan bahasa Indonesia seperti ini. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka matanya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah ia dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya, ia mengajak kami, katanya, "Jika kamu berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan, marilah menumpang di rumahku." Ia mendesak sampai kami menerimanya. Dan pembacaan yang kedua diambil dari ayat 31 hingga 34. Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan mengidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Amin. Jemaat yang terkasih, subtema kita pada minggu ini ialah keluarga yang percaya menjadi berkat. Dalam pembacaan teks Alkitab sebentar tadi, menceritakan tentang dua buah keluarga yang berlainan kedudukan dan latar belakang yang mengalami jamahan kasih Kristus sehingga mereka menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat mereka yang pribadi. Dua buah keluarga ini ialah keluarga Lydia, seorang perempuan yang berniaga menjual kain ungu dari kota Tiatira, dan yang kedua adalah keluarga ketua penjara di Filipi yang telah menyaksikan bagaimana kuasa Tuhan menyertai Paulus dan Silas di dalam penjara sehingga mereka dilepaskan oleh Tuhan dari belenggu. Keluarga Lydia dan keluarga ketua penjara di Filipi ini pada mulanya belum menerima Tuhan Yesus secara pribadi. Tetapi setelah mereka dijamah oleh Tuhan, maka hati mereka terbuka untuk menjadi pengikut Kristus yang berkomitmen. Bagaimana untuk menjadi sebuah keluarga yang percaya kepada Kristus sehingga kita menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus? Yang pertama, kita haruslah menerima Yesus hadir di dalam keluarga kita. Apabila Yesus diundang masuk ke dalam kehidupan pribadi keluarga kita, maka sinar penyelamatan, pemulihan, dan damai sejahtera Tuhan akan ada di tengah-tengah keluarga kita. Amin. Yesus adalah sinar yang menerangi pikiran, hati, dan seluruh kehidupan keluarga kita. Ketika kita menempatkan Yesus sebagai yang terutama
dalam keluarga kita, maka kuasa kegelapan dan roh kegelapan akan meninggalkan keluarga kita. Berkat Tuhan akan ada dalam keluarga yang menerima Yesus hadir di dalam keluarga kita. Amin. Yang kedua, menjadi pengikut Kristus dan seluruh ahli keluarga dibaptis di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Baptisan adalah tanda kita menjadi pengikut Kristus. Tanda kita ingin bertobat, tanda kita ingin lahir baru dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita yang pribadi. Apabila seluruh ahli keluarga kita memiliki iman dan pengharapan yang sama dan tertuju kepada Kristus, maka ahli keluarga kita akan hidup lebih baik, dipenuhi dengan kasih dan damai. Namun, jika dalam keluarga, anggota keluarga kita berlainan fahaman agama dan penerimaan, maka akan timbul banyak masalah karena kuasa kegelapan lebih senang menerobos masuk. Karena kubu pertahanan iman, pengharapan, kasih dan doa tidak kuat dan tidak ada kesatuan. Sebab itu sangat penting setiap ahli keluarga memiliki iman dan kepercayaan yang sama di dalam Yesus Kristus. Berkat Tuhan ada bagi keluarga yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Yang ketiga, hidup dalam kasih. Bukti bahwa keluarga kita sudah mengenal Tuhan, sudah menerima Tuhan, dan mengalami zaman kuasa Tuhan adalah apabila keluarga kita hidup dalam kasih. Seperti keluarga Lydia dan ketua penjara di Filipi, apabila mereka menjadi percaya dan dibaptis seisi ahli keluarga mereka, secara otomatis mereka mengalami pemulihan dan mula mempraktikkan pelayanan kasih terhadap hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani mereka. Keluarga ini sangat menghormati hamba-hamba Tuhan. Untuk menjadi keluarga yang diberkati oleh Tuhan, maka kita juga perlu menghormati hamba-hamba Tuhan yang melayani kita. Bagaimana kita dapat menghormati Tuhan yang tidak kita lihat jika hamba Tuhan yang ada di depan mata kita sendiri pun kita tidak dapat menghormati? Bagaimana Tuhan menyalurkan berkat-Nya atas keluarga kita jika kita sendiri tidak mempercayai Tuhan memakai hamba-hambanya untuk menjadi saluran berkat untuk keluarga kita? Kenapa ada banyak dan ramai keluarga yang mengalami masalah, pergumulan dan sebagainya? Karena salah satu sebabnya karena mereka atau kita tidak menghormati dan melayani sesama dengan baik. Berkat Tuhan tidak akan tinggal diam untuk pribadi dan keluarga yang tidak ada kasih di dalam diri dan kehidupannya. Jemaat yang dikasihi, jika kita ingin keluarga kita menjadi keluarga yang percaya, sehingga menjadi keluarga yang menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus, maka kita harus menerima Tuhan Yesus hadir dalam keluarga kita. Menjadi pengikut Kristus yang setia, serta dibaptis dan hidup dalam kasih. Keluarga yang selalu mengkritik, menghina, memfitnah, dan berlaku jahat tidak akan diberkati Tuhan. Tetapi keluarga yang selalu mengampuni, mendoakan, memberkati, mengasihi, dan berbuat baik akan selalu melihat berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan keluarga kita, meskipun kita mengalami masalah, penderitaan, dan kesusahan. Tapi berkat Tuhan tetap menyertai dan mengiringi kehidupan keluarga kita. Amin. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang beralam kerajaan syurga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang telah kami dengar, bahwa untuk menjadi keluarga yang percaya dan menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu, kami harus mengundang Engkau hadir dan masuk di dalam keluarga kami. Dan kami juga harus menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang pribadi. Bahkan kami harus hidup di dalam kasih, sehingga Engkau memberkati kami menurut kasih setia-Mu Tuhan. Jika selama ini Tuhan kami belum gagal dan masih gagal di dalam mempraktikkan kasih terhadap sesama keluarga kami, ampunilah kami. Ajari kami untuk saling memberkati, mendoakan, mengasihi, dan menempatkan Engkau dalam posisi yang tertinggi dalam kehidupan kami. Berkatilah keluarga kami, pulihkanlah keluarga kami, dan menteraikanlah keluarga kami di hadapan-Mu. Dalam nama Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Salam kasih dari saya Gembala Flianivo. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin.